Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruan dan tausiah ulama pada Multaqa Ulama Aswaja menyongsong Ramadan berkah dengan syariah kafah. Alhamdulillah, sekarang kita kembali memasuki bulan Ramadan. Bulan mulia dan penuh dengan keberkahan. Salah satu keutamaan Ramadan, di bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa. Sehingga Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Syiyam. Puasa menjadikan Ramadan istimewa karena ia adalah rukun Islam yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Allah pun katakan dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitupun di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang diharamkan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Masih banyak lagi keutamaan dan keberkahan Ramadan, seperti bulan yang di dalamnya ada rahmat Allah, maghfirah Allah, dan dijauhkan dari api neraka. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, pahala dilipat gandakan, ampunan diberikan, dan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi keberkahan dan kebahagiaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Subhanallah. Di tengah kondisi memasuki Ramadan ini, kondisi umat Islam di negeri ini masih dalam bayang-bayang pandemi dan kenaikan harga-harga yang tentunya semakin membuat kesulitan hidup bertambah. Belum lagi ada kenaikan pajak, semakin menambah beban hidup umat ini. Di sisi lain penguasa malah mempertontonkan kemusyrikan dan perdukunan, proyek IKN yang kesulitan dana, mulai meminta dana dari masyarakat. Belum lagi masalah pernikahan berbeda agama. Di tengah kondisi yang semakin tidak jelas, umat harus tetap istiqomah dan berupaya menjalankan ibadah dengan khusyuk serta penuh ketaatan pada bulan berkah ini, sehingga di akhir Ramadan memperoleh salah satu dari kebahagiaan yang telah Allah janjikan. Ulama sebagai warasatul anbiya wal mursalin sekaligus uyunul ummah harus memberikan contoh dari dan suri tauladan yang baik dan benar, mengajarkan umat untuk tetap berjuang agar Ramadan ini terasa keberkahannya. Ulama harus mendorong dan menjelaskan kepada umat bahwa kondisi yang ada adalah karena tidak diterapkan syariat secara kafah, karena sesungguhnya keberkahan akan terasa kalau diterapkan syariat Islam secara kafah. Rahmatan lil alamin adalah bagian dari realitas ketika syariat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Ulama sebagai pelita umat menjaga dan memastikan umat berada pada kondisi terbaik, khususnya ketika beribadah di bulan Ramadan, sehingga membuat ibadah semakin khusyuk, keimanan meningkat, ketaatan kepada Islam dan syariatnya semakin besar, serta tentunya akan meningkatkan ketakwaan umat. Sehingga di bulan selain
Ramadan, umat akan terikat dengan syariat dan berupaya untuk menerapkan dan berjuang untuk menerapkannya. Umat harus segera disadarkan bahwa kondisi kerusakan, kemaksiatan, kezaliman, dan kesulitan yang ada adalah karena diterapkannya kapitalisme sekuler dan komunisme. Kedua ideologi ini adalah biang kehancuran dan kerusakan. Maka sudah saatnya umat bangkit dan kembali kepada solusi terbaik, yakni kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna, pencipta manusia. Islam telah memberikan solusi kebaikan yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh para sahabat, yang dilanjutkan oleh para sahabat dan diteruskan oleh kaum muslimin selama berabad-abad, yakni penerapan syariat Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah. Sejarah telah mencatat keberkahan dan kebaikan sistem Islam ini. Rahmatan lil alamin. Khilafah adalah ajaran Islam sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya khusus dalam lingkup 4 mazhab Ahlus Sunnah, Syekh Abdurrahman Al-Jariji menyebutkan pada imam mazhab yang 4, yaitu Imam Ibnu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah telah sepakat bahwa imamah atau khilafah itu fardu, dan bahwa kaum muslimin itu harus mempunyai seorang imam atau khalifah yang akan menegakkan syiar-syiar agama dan menolong orang yang dizalimi dari orang zalim. Mereka juga sepakat bahwa kaum muslimin dalam waktu yang selama seluruh dunia tidak boleh mempunyai 2 imam, baik keduanya sepakat atau bertentangan. Adapun dalil ijma sahabat telah disebutkan oleh para ulama, misalnya Ibnu Khaldun sebagai berikut. Yang artinya, mengingat seorang imam atau khalifah wajib hukumnya dan kewajiban dapat diketahui dalam syariah dari ijma kesepakatan para sahabat dan tabi'in. Ketahuilah juga bahwa sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridhoi mereka, telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah berakhir zaman kenabian adalah wajib, bahwa mereka menjadikan sebagai kewajiban penting ketika mereka menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan meninggalkan kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan di dalam kitab dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan kemudian semakin jelas setelah dipublikasikan hasil ijtima MUI terkait hal ini. Dan hanya khilafah yang mampu mensejahterakan umat di dunia, sebagaimana ditegaskan Al-Alamah Asy-Syaid Al-Qutub menegaskan di dalam tafsirnya, istikhlaf, pengangkatan khalifah di dunia ini adalah akan memberikan kemampuan untuk melaksanakan kepemimpinan dan perbaikan-perbaikan, bukan untuk menghancurkan dan kerusakan, dan kemampuan untuk mencapai keadilan dan ketentraman hidup, bukan ketidakadilan dan penindasan. Kemampuan untuk mengangkat jiwa manusia dan sistem manusia, tidak menurunkan individu dan kelompok ke derajat hewani. Dengan ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan sebagaimana telah dijelaskan di atas. 2. Umat harus tetap dalam kondisi ketaatan dan kekhusyuan dalam beribadah di bulan Ramadan Mubarak di tengah kesulitan yang ada. 3. Bahwa keberkahan bulan Ramadan akan terasa pasti ketika syariat Islam diterapkan secara kafah dan solusi atas permasalahan umat. 4. Kewajiban ulama untuk amar ma'ruf nahi munkar, peduli, ikhtimam terhadap urusan agama dan umat, serta memberikan nasihat kepada penguasa. 5.
Ulama sebagai warasatul anbiya adalah orang-orang yang memiliki kecermatan, kecerdasan, serta pandangan jauh ke depan, istiqomah pada al-haq, dan amal perbuatan harus sejalan dengan ilmunya. Maka dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, kami ulama Aswaja yang hadir dalam multaqa ulama Aswaja menyerukan, satu, mengajak semua pihak untuk menghormati keberkahan bulan Ramadan dan agar umat Islam menjalankan penuh dengan kekhusyuan. Kedua, mari menjalankan Ramadan ini sebagai momentum bagi umat memperbaiki diri dan bangkit dengan menerapkan Islam secara kafah sehingga keberkahan akan dirasakan. Tiga, menghentikan semua bentuk kriminalisasi ajaran Islam dan aktivisnya termasuk ajaran Islam kafah. Empat, menjaga seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Syariat Islam adalah solusi fundamental untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalis demokrasi yang menjadi akar masalah dan kerusakan di negeri ini. Penerapan khilafah adalah mahkota kewajiban yang harus diemban oleh seluruh kaum muslimin. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Wa man nasru minallah wa fathun qarib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.